어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Rifanti dengan NIM 14022200047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Perancangan Sistem e-Library pada Perpustakaan Universitas Bina Bangsa. Langsung saja, yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi sangat pesat di era globalisasi saat ini. Dengan kemajuan teknologi tersebut, pemanfaatan perangkat komputer sebagai media untuk memproses data sangat membantu manusia dalam penyelesaian pekerjaan. Perkembangan teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia yang baru, tempat pemasaran baru, dan sebuah jaringan informasi dunia yang tanpa batas. Perpustakaan Universitas Bina Bangsa adalah perpustakaan yang sama dengan perpustakaan sekolah tinggi lain pada umumnya, yang difungsikan sebagai media untuk mencari referensi dan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan. Penerapan teknologi informasi di perpustakaan dapat difungsikan dalam berbagai bentuk, antara lain sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan. Adapun tujuannya untuk mempermudah dan mempercepat operasional kerja yang berkaitan dengan kegiatan serta masalah pengolahan data pada perpustakaan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Dalam menentukan permasalahan penelitian, peneliti melakukan identifikasi masalah. Dengan melakukan identifikasi, biasanya akan diperoleh masalah yang selanjutnya dapat dipilih beberapa alternatif yang akan dikembangkan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana prosedur peminjaman hingga pengembalian buku saat ini. Yang kedua, apakah ada keterbatasan pengunjung yang datang untuk mengunjungi perpustakaan. Yang ketiga, apakah ada sanksi bila buku yang dikembangkan rusak, hilang, dan sejenisnya. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui prosedur peminjaman sampai pengembalian buku pada perpustakaan tersebut. Yang kedua, mengetahui adanya keterbatasan pengunjung yang datang dikarenakan ramainya peminat pengunjung akan tetapi akses tempat yang tidak terlalu besar. Yang ketiga, mengetahui sanksi yang dikenakan apabila melanggar atau merusak buku yang dipinjam. Selanjutnya itu bab 2, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian peneliti ini adalah Perpustakaan Universitas Bina Bangsa, tepat di Jalan Raya Serang, Jakarta Panencangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Penelitian yang kami laksanakan saat penelitian yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024. Selanjutnya yaitu analisis dan perancangan sistem informasi, di mana ada yang pertama urutan prosedur sistem berjalan. Yang pertama, peminjam atau mahasiswa membuat akun atau daftar di halaman login. Pada halaman ini, peminjam atau mahasiswa diminta untuk mencantumkan email dan password. Yang kedua, peminjam atau mahasiswa login menggunakan akun yang sudah dibuat. Yang ketiga, data akun akan masuk pada laman situs admin. Pada proses ini, data akun mahasiswa yang terdaftar pada bagian data anggota milik admin. Yang keempat, peminjam atau mahasiswa mencari referensi buku yang diperlukan. Yang kelima, peminjam atau mahasiswa memilih buku yang diinginkan. Yang keenam, bila selesai atau tidak digunakan lagi, peminjam atau mahasiswa logout, lalu selesai. Yang selanjutnya, analisis spesies. Yang pertama, jenis analisis yang pertama yaitu performance ya. Dalam sistem lama, performance ini memiliki keterlambatan dalam pengolahan pengembalian buku karena ketergantungan pada proses manual. Dalam sistem baru yang kami rancang, kemungkinan memiliki kinerja yang lebih baik karena menggunakan teknologi otomatis atau aplikasi yang memungkinkan pengembalian buku lebih cepat dan akurat. Yang kedua, jenis analisis information. Informasi tentang status pengembalian mungkin selalu tersedia secara real time dan pengguna harus bertanya kepada staf perpustakaan dalam sistem lama. Dalam sistem baru, kemungkinan memberikan informasi yang lebih cepat dan mudah diakses melalui notifikasi langsung atau melalui perpustakaan. Selanjutnya, jenis analisis ekonomis. Dalam sistem lama, biaya operasional mungkin tinggi karena keterlibatan staf dalam proses pengembalian buku. Dalam sistem baru, kemungkinan memiliki biaya operasional yang lebih rendah dalam jangka panjang, terutama jika menggunakan teknologi otomatis yang dapat mengurangi keterlibatan staf.
Selanjutnya kontrol. Dalam sistem lama, kontrol terhadap pengembalian buku mungkin kurang ketat dan memungkinkan rentan manipulasi. Dalam sistem baru, kemungkinan memiliki kontrol yang lebih baik karena menggunakan teknologi yang memungkinkan pemantauan dan pelacakan yang lebih akurat. Selanjutnya efisiensi. Proses pengembalian buku mungkin kurang efisien dan dapat memakan waktu lama. Dalam sistem baru, kemungkinan lebih efisien dalam pengolahan pengembalian buku karena menggunakan teknologi yang mempercepat proses tersebut. Yang terakhir yaitu jenis analisis service. Dalam sistem lama, layanan kepada pengguna mungkin terbatas karena staf perpustakaan harus fokus pada tugas-tugas lain. Dalam sistem baru, kemungkinan dapat meningkatkan layanan pengguna dengan memberikan akses yang lebih cepat dan mudah. Selanjutnya ada rancangan-rancangan. Yang pertama ada rancangan input. Ini ada gambarnya ya, dimana berisi kode anggota, nama anggota, jenis kelamin, jurusan, dan kalimat. Selanjutnya ada rancangan output. Ini hasil keluaran dari rancangan input tadi, dimana nanti akan keluar gambar kartu tanda anggota. Isinya pun sama, ada kode anggota, nama anggota, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Selanjutnya ada rancangan proses, dimana di sini ada dua pengguna ya, yaitu user dan admin. Dimana user bisa daftar, login, lihat informasi buku, baca buku, lalu logout. Sedangkan admin yaitu bisa login, lihat informasi buku, admin juga bisa kelola data user, mengolah data buku digital, dan juga logout. Selanjutnya ada rancangan database. Di sini ada rancangan database anggota dan database buku, di mana rancangan database anggota ini berisi ID anggota, nama, jenis kelamin, jurusan, alamat, telepon, email, dan tanggal daftar. Selanjutnya database buku itu berisi ID buku, judul, ID penulis, ID penerbit, tahun terbit, ID kategori, lokasi, tipe, dan URL. Database ini hanya dimiliki oleh admin. Selanjutnya yaitu rancangan menu atau dekomposisi fungsi. Dalam tampilan sistem tentunya ada home, ada menu buku, di mana berisi data buku. Dalam menu anggota berisi data anggota, terdapat menu user, berisi data user, lalu menu logout. Rancangan jaringan atau arsitektur sistem. Di sini ada laptop ya, ada dua laptop. Yang pertama admin dan user. Admin juga bisa menggunakan PC ya. Selanjutnya peneliti dalam merancang ini menggunakan rancangan hardware dan rancangan software sebagai berikut. Yang pertama, prosesor CPU-nya menggunakan Intel Core i3 2348M dengan RAM 2 GB dan menggunakan mouse yang standar, lalu menggunakan keyboard juga. Rancangan softwarenya, peneliti menggunakan sistem operasi Windows 7 Ultimate. Bahasa pemrograman yang peneliti gunakan menggunakan Microsoft Visual Basic, Belsemic, dan Cisco Packet Tracer. Dan database-nya yaitu PHP MyAdmin. Program yang dibuat disarankan dilakukannya evaluasi jika masih diperlukan perbaikan untuk kedepannya. Selanjutnya ada rancangan user interface. Ini ada gambar halaman login di mana nanti mahasiswa atau peminjam ya atau calon anggota akan mencantumkan nomor induk mahasiswa dan password bila sudah ada akun ya. Bila belum, silahkan daftar menggunakan nomor induk mahasiswa dan password melalui create new account. Selanjutnya nanti akan masuk ke dalam halaman menu utama, di mana nanti di halaman ini terdapat beberapa referensi buku, yaitu ada judulnya juga, judul, karya, dan ini bisa disimpan. Selanjutnya mahasiswa juga bisa membaca artikel. Bila mahasiswa ingin mencari referensi buku dengan cepat, mahasiswa juga bisa langsung mencari pada halaman search. Di bawah juga terdapat kategori buku bila mana mahasiswa ingin mencari buku sesuai kategori. Di pinggir ada gambar halaman profile, di mana nanti yang sudah login akan terdapat nama user, jurusan, NIM, edit profile, dan koleksi buku. Nah, buku yang disimpan tadi akan masuk ke dalam koleksi buku ini. Oke, selanjutnya yaitu ada rancangan kontrol user. Untuk merancang kontrol pengguna user pada sebuah e-library, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang penting.
yang akan memastikan pengalaman pengguna yang efisien dan aman. Adapun beberapa pertimbangan komponen yang akan digunakan dalam rancangan kontrol e-library adalah sebagai berikut. Yang pertama, autentikasi dan otorisasi, di mana berisi registrasi pengguna dan login. Yang kedua yaitu manajemen profil pengguna, yang berisikan edit profile seperti yang ada di halaman gambar login tadi atau halaman profil tadi ya. Selanjutnya pencarian dan akses konten, di mana berisi pencarian buku, katalog buku, dan detail buku. Selanjutnya ada peminjaman dan pengembalian buku, di mana peminjaman buku ini sistem yang memungkinkan pengguna meminjam buku secara elektronik dengan informasi tentang durasi peminjaman dan batas peminjaman. Selanjutnya pengembalian buku, proses pemulihan buku yang mudah diakses oleh pengguna. Selanjutnya ada notifikasi dan peringatan. Notifikasi pinjaman mengingatkan pengguna tentang tanggal jatuh tempo peminjaman dan peringatan keterlambatan, dan juga terdapat notifikasi pemberitaan aktivitas ya. Misalkan mahasiswa menambahkan buku, nanti bakal ada notifikasinya. Selanjutnya ada ulasan dan rating buku. Ulasan pengguna dapat menulis ulasan dan memberikan rating pada buku yang telah mereka baca. Yang kedua, moderasi ulasan. Admin dapat memoderisasi ulasan untuk memastikan tidak ada konten yang tidak pantas. Selanjutnya ada keamanan dan privacy, di mana isinya terdapat enkripsi data dan kebijakan privasi. Yang terakhir ada pelaporan dan analitik. Laporan aktivitas ini oleh admin ya. Admin dapat mengakses laporan tentang aktivitas pengguna seperti peminjaman, pengembalian, dan penggunaan katalog. Oke, selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan. Peneliti berharap sistem informasi yang dibangun pada Universitas Bina Bangsa dapat memberikan kemudahan bagi petugas perpustakaan dalam mengolah data perpustakaan. Dengan adanya sistem perpustakaan yang terkomputerisasi diharapkan dapat mempermudah peminjam atau mahasiswa yang ingin meminjam serta mencari referensi tanpa harus ke tempat dan terbatasnya jumlah pengunjung perpustakaan. Selain itu juga diharapkan dapat memperlancar setiap transaksi peminjaman buku serta pengolahan data dapat memberikan informasi dan laporan lebih cepat dan akurat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.